semua Bu. Saya bayangin pakai otak. Kalau mau kencing gimana? Kok pakai kencing? Itu udah pede betul Bu. Iyalah kalau sore-sore lewat, ya itu celana model apa? Fungsi celana, fungsi baju yang dipakai wanita kan untuk menutupi lekuk-lekuk tuh. Ini malah langsung nunduk sepi lah bodoh gigi. Ngaji api kon nyanyi raiso. Sudah saya sering bilang, kalau pas saya nggak di rumah, ya sering-sering karaoke kata saya. Tapi jangan kuat-kuat dalam kamar aja supaya ya nanti kan dipanggil. Ibu Ustazah, saya akan mencoba suaraku. Kan bisa nyanyi keren Bu ya. Masa ya Rabbi bil Mustafa apa ya Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya وعلانية هاجات لأجل السلامة والعافية في الدنيا والآخرة وببركة سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alim, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, imam masjid yang selalu berjuang untuk mensyiarkan agama Islam, kita doakan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ini kita muliakan bersama anggota DPRD Dewan Perwakilan Randa-Randa Desa, Bapak Bihanto SPD. Pacak dulu aku. Beliau ini satu jendot, beliau ketuanya. Kita doakan beliau semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, amin ya rabbal. Mantan pacar saya yang ikut hari ini beserta ibu kepala sekolah SD Karangwaringin ya, Ibu Fiti. Ini pernikahan saya yang merias saya beliau Bu. Maka beliau sekarang agak kaget. Dulu waktu dirias beliau katanya masih kurus, sekarang sudah besar gemuk tinggi. Saya bilang susunya cocok. Kalau dia cocok lah mati loh. Bapak Ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para santri yang saya banggakan, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Raqat aina ya sawqan wa li tayyibata dharfata ishqan fa ataitu ila habibi wa ya qalbu wa rizqan. Raqat aina wa li tayyibata dharfata. Kalau kon hafal semua. Bu, masa nggak hafal? Nah, yang hafal saja orang-orang Sunda ya. Ya Rabbi bil Mustafa
Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya zaman tos akhir ciri-ciri nanggebaim orang kudu pada mikir kudu ngalobakeun ngalobakeun duit wae irup teh ulang sekali deh supaya hafal punya sambil masak baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al yuk bahasa Sunda nah iya zaman tos akhir ciri-ciri nanggedohir orang kudu pada kudu ngalobakeun zikir hirup loba duit teu zikir mah teu aya gunana ibu betul duit banyak gak mau sholat untuk apa mati gua neraka halo maka benar kata Pak Pianto pondokkan anaknya sekolahkan anaknya di agama kalau anak pinter agama maka dunia akan mengikutinya saya nggak bayangkan kalau dulu saya nggak dipondokkan bapak saya tuh sudah hitam jelek pasti gak laku karena dipondokkan bapak meskipun hitam sekarang ya terkenal efek dari terkenal ya jarang pulang yang enak bini dapat setoran lancar jarang pakai kan begitu Bu, yuk yang kedua perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Adanya acara-acara apapun acara itu Bapak Ibu, karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringatan 1 Muharram karena ada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada pengajian bulanan karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Kita peringatan Isra wal Mi'raj karena memperingati perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu karena baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalau ada yang ngomong mak ini ngapu nak pengajian dia dek berguna kok peringatan tiap tahun masih kadek berubah mulut kamu kataku kata siapa dia gunanya buat yang mana pung cawanya ada mau ni jangan enggak pengajian tiap dan mak ada guna cawa siapa orang kata Nabi Bapak Ibu keringat yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk tetap tegaknya syiar agama Islam, menegakkan la ilaha illallah, itu kata Nabi semua tidak ada yang sia-sia. Yang hari ini ngangkatin bunga-bunga desa ini, itu nanti keringatnya dicatat oleh Allah. Apalagi yang masang taruh sound system buat ketupat nggak ada isi. Ada yang nanya, kenapa kalau pengajian pakai batang pisang sama pakai itu pohon-pohon pisang apa terus pelepah-pelepah, kenapa? Karena pisang dan kelapa adalah pohon yang setia. Lihatlah, ada pohon pisang yang
yang bercabang? Nggak ada. Begitu pun saya Pak Wihanto, Pak Lurah, tetap bersatu tidak bercabang mencari selain hati. Ibu pernah melihat pohon kelapa bercabang? Nek begitu, maka kami di Setiagala ibarat pohon kelapa. Karena bini mikot. Kalau bini jadi mikot, dia mau diem lah. Nah kau yang glowing dikit. Bu, maka tidak ada yang sia-sia kalau ada yang mengatakan lah diopola pengajian seprono seperti ini renek perubahan ngomongin sopo renek perubahan mengkoneng akhirat dewi rasa. Dari mudah-mudahan perjuangan kita selama ini untuk menuntut ilmu, berjalan kaki, ngojek semuanya nanti menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebuah nama selalu diingat-ingat dan dibaca di setiap sholat. Ulang dari sebuah nama selalu diingat-ingat dan dibaca di setiap sholat. Udah saya kasih tahu, mereka tahu. Nama hamba Allah Muhammad namanya, Nabi akhir, pemberi syafaat, kekasih Allah yang maha kuat. Banyaklah tausil bagi namanya, dia bagaikan bulan purnama, bulan bintang apa ini? Bulan purnama. Halo, bagus saya kan kalau nyanyi? Istri saya tadi aduh, masa sudah dipanggil ibu ustazah nggak imbang sama yang gendang. Makanya saya langsung nunduk main HP. Madu lah Ustaz, masa Ustaz kondang istrinya kelepotan. Potong 5%. Ya Ustaz, langsung nunduk sepi atau bodoh gini ngaji api kon nyanyi raiso. Sudah saya sering bilang kalau pas saya nggak di rumah ya sering-sering karaoke kata saya, tapi jangan kuat-kuat dalam kamar aja supaya ya nanti kan dipanggil ibu ustazah silakan menyebarkan sebuah lagu kan bisa nyanyi keren bu ya. Masa bu jadi ustazah rasanya nyanyi dia yang auzubillahi minasyaitan ibu Titi yang cari tilawahnya no duet 20 nanti balik minta bagi gitu. Kecil nih yang gawi dunia ini. Bu ya berbanyak selamat Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sampai jam 12 ya karena zuhur. Hari ini peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayatnya dibaca subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu, peristiwa Isra wal Mi'raj kalau di dalam kitab Durratun Nasihin itu kan karena berselisihnya ucapan antara langit dan bumi. Jadi bumi itu menyombongkan diri kepada langit, langit menyombongkan diri kepada bumi. Kata langit, woi bumi, masih mulia saya. Para malaikat Allah ciptakan ada di langit, paling banyak di langit. Allah ciptakan surga dan neraka adanya di langit. Arsy Allah pun ada di atas. Jadi kata langit Bapak Ibu, aku lebih mulia ketimbang engkau. Dijawab sama bumi, Pak. Oh, puji sampun. Kamu masih kata bumi masih mulia saya. Orang yang paling Allah cintai terciptanya langit dan bumi karena beliau baginda Nabi besar Muhammad mendengar jawaban bumi bahwa Rasulullah tercipta ada di bumi, maka bumi menjadi tempat yang paling mulia. Langit menangis mengadu kepada Allah Subhanahu. Gusti aya naon orang makia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kan ayat di bumi.
orang teh arek atuh mendapatkan kemuliaan sabab ayah kanjeng Nabi menginjakkan kakinya di langit. Langit protes sama Allah, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu singkat cerita, permintaan langit dikabul oleh Allah Subhanahu. Pada malam tanggal 27 Rajab, Allah perintah malaikat Jibril dan Allah panggil malaikat Israil. Malaikat pencabut nyawa, malaikat apa bu? Bila Israil datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Betul bu? Istri yang cantik, jabatan lurah, duit yang banyak, tiada membantu. Meskipun lurah, kalau mati pasti dikubur. Betul? Ada di sini yang karena dia kaya, aku ora gelem dikubur, aku pengen digletake wae ning nggon omahku, ning kamarku sing paling apik enek AC ini. Sing arep tunggoki sapa? 3 dina, 7 dina wetengmu mbledos, busuk sak desa Jaya Ati, mambu kabeh. Betul? Aja kemayu. Pak Bianto, Pak Lurah, kalau berteman di Facebook dengan cewek-cewek itu, kalau dia foto dari samping meskipun cantik jangan di like, aslinya pasti jelek. Karena rata-rata orang-orang yang tembem itu fotonya dari samping. Kalau berani foto dari depan, hai, pasti kelihatan. Ada yang sengaja dikempet yang ini. Tak arangi. Ibu, jangan sering pasang-pasang sendiri. Apalagi make up bola merah, make merah, banyak. nanti Pak Bianto penasaran. Ini namanya orang Jaya asing kok fotonya asing ya, jelek. Iya, kembali ke inbox. Ibu alamatnya di mana? Samping SMP. Oh, ibu tuh ya Allah, ibu kok cantikan di foto timbang kenyataan. Kata ibu-ibu itu. Ya dong, Pak Bianto kan sekarang HP-nya ada kamera 360. Meskipun hitam kayak Ustaz Ibrahim jadi putih. Puas. Baik, kembali ke akhirnya Bapak Ibu. Allah panggil malaikat Jibril dan panggil malaikat Israil. Kata Allah, Israil, malam ini kamu berhenti dulu mencabut nyawa. Dan Jibril, datanglah ke surga, masuk ke surga, ambil burak di dalam surga, antarkan kepada Muhammad, ajak Muhammad malam ini jalan. Bu, begitu kata Allah, Israil, kowe pengiki leren, berhenti kuda nyabut nyawa. Jibril nanya, Israil nanya, ngapa Allah? Apa nak kiamat? Lom, ngapa aku dilarang nyabut-nyabut nyawa? Kudai, aku tidak memperjalankan kekasihku. Jadi Bapak Ibu, ketika Jibril sampai ke dalam surga, begitu banyak buruk-buruk di taman-taman surga. Jibril kaget Bapak Ibu, melihat satu buruk sedang berada di pojokan surga, meneteskan air mata, menangis kerjaannya. Jibril kanjat, ngapa kamu nangis? Apa kata buruk? Jibril, semenjak aku selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar nama Muhammad, aku rindu dengan nama itu, aku ingin bertemu dengan orang itu, maka yang membuat aku menangis adalah kerinduanku ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bahasa Pak Bianto itu buruknya nangis. Rindu, betapa rindu hatiku, tiada tertahan, kau tinggalkan aku seorang. Ibu ya, engkau pergi tiada pesan, kabar darimu ku nantikan. Engkau pamit berangkat mancing, taunya ketemuan janda. Ibu, buruk itu rindu ingin bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dibawa oleh malaikat Jibril, diajak bertemu dengan baginda Nabi, dan itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, jadi kendaraan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang pertama yang menjadi asbab Isra dan Mi'raj. Yang kedua Bapak Ibu, tahun itu disebut tahun kesedihan baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi sedih? Karena dua orang yang menopang perjuangan beliau, dua orang yang paling beliau cintai, yaitu pamannya dan istrinya, meninggal dunia. Ibu ada yang bertanya, Pak, kan Nabi Muhammad kan ganteng loh, Nabi, masa iya sih ditinggal bininya satu aja nangis sampai sedih banget? Orang bapak-bapak zaman sekarang meskipun jelek aja tinggal istrinya langsung buru-buru nikah lagi. Ada yang ngomong gitu kan? Maka kemarin saya ceritakan di tempat Ustadz Carwan, begitu istrinya mati, meninggal dunia duluan, nangis 7 hari 7 malam, baca Yasin di kuburan istrinya sambil bawa kipas angin. Kawannya nanya, kuburannya siapa? Kuburan bojoku loh, ini bojoku sih gak sayang. Lah iya ngerti lah kok membaca Yasin karo bawa kipas. Iya, biar aku tahu bersumpah bareng-bareng waktu berrabi. Sopo sing mati dhisik? Ojo wani rabine nek kuburane urung garing. Bendang garing kuburane, bendang rabi meneh. Iki bapak-bapak. Kenapa baginda Nabi sedih ketika meninggal oleh istrinya? Karena istri baginda Nabi menghabiskan hartanya untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, wanita pertama dalam sejarah yang meyakini keimanan baginda Nabi, yang mau masuk Islam pertama kali adalah istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, kalau kita punya bini solihah, kita minta duit untuk berjuang agama, berapa saja dikasihkan, terus sama kita sayangnya luar biasa. Saya yakin kalau dia meninggal duluan, kita sedih, tidak akan mau menikah lagi, betul Pak? Oke, aku mau rapinnya. Aku kira rapi ke orang liya, penting kau neng surga ora ketemu bojoku. Mergo aku sayang banget, bojoki wong apik, ora tau marah. Loh, tapi lek bojone tukang marah terus. Ibu mati duluan, saya yakin. Kok wis rabi neh to kan kuburane urung rata. Iyalah aku pengen golek sing lebih solehah. Lek bojoku sing wis mati lo cerewete lo 17 setan. Betul. Tanya dengan bapak-bapak, kami ini laki-laki. Iyalah masa perempuan. Kami ini laki-laki Bu, disanjung sekali saja. Oh berapa duit kami keluarkan untuk istri Bu? Bilang aja, Pak, ini toh. Iyalah Pak, lagi kok ganteng banget toh. Yakin? Waduh di peloroknya dikekin. Non, kan dia kasih ketul. Iyalah Boy iya tinggal ganteng banget. Ya Allah ya Rabbana. Pengen punya istri begitu Pak? Ya nikah lagi lah. Ibu, Bu, Nabi sedih luar biasa karena istri yang menopang perjuangan beliau meninggal dunia. Paman yang membela perjuangan beliau meninggal dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghibur kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda Nabi berangkat dengan malaikat Jibril Bapak Ibu, berangkat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam sejarah kita semua faham, ketika baginda Nabi sedang berjalan menaiki buraq, ada yang memanggil-manggil baginda Nabi, Muhammad eureun heula, Muhammad eureun heula, ama calampungnya aja, Muhammad mengadu besropo, Muhammad mengadu besropo. Kalau bahasa merangkumnya, Muhammad kuda kesini kuda. Hanya baginda Nabi tidak berhenti sedikit. Akhirnya Bapak Ibu ketika sampai selesai melaksanakan sholat ke Masjidil Aqsa, baginda Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril,
siapa yang mantau-mantau aku tadi? Apa kata Jibril? Muhammad, itu adalah panggilan-panggilan Yahudi, panggilan-panggilan Nasrani. Kalau tadi engkau berhenti, maka umatmu akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu Bapak Ibu, Nabi tidak berhenti, tetapi banyak sekarang umat baginda Nabi yang mengikuti budaya-budaya Nasrani dan maju. Bajunya dimasukin, kerudungnya melipat, nggak ada seleting di belakang, pakai kancing semua Bu. Saya bayangin pakai otak, kalau mau kencing gimana? Kok pakai kancing? Itu udah pede betul Bu. Iyalah kalau sore-sore lewat, ya itu celana model apa? Fungsi celana, fungsi baju yang dipakai wanita kan untuk menutupi lekuk-lekuk tuh. Ini malah di Amit nyuwun sewu kawat dibangkan lewat sini. Pak Bianto lagi nanam bunga depan rumah, langsung astagfirullahaladzim. 3 menutup, 1 membuka. Ini kan namanya istighfar masa kini. Kan bahaya. Saya Pak Lurah Pak Bianto kan masih muda-muda Bu. Begitu melihat yang seperti itu, ya istighfar sambil mikir, ya Allah, enggak mau kayak lewe aku. Kan ngomong langsung. Tapi kalau kayak beliau-beliau yang sudah tua kan langsung astagfirullahaladzim, langsung istighfar betul-betul. Kalau kan istighfar sambil mikir. Bu. Oh, yang pertama. Yang kedua, orang-orang Nasrani dan Majusi rata-rata di Eropa itu kan begini, hamil dulu, punya anak dulu, kira-kira cocok baru nikah. Betul? Maka lihat kalau kita ke Eropa, di Eropa itu Pak, apa? Oh, biar di Eropa tuh Pak, lihatlah kalau orang-orang ke taman, yang dibawa apa Bu? Mohon maaf, anjing. Saya yang bawa anjing. Karena orang-orang sana nggak langsung nikah dulu, kira-kira cocok baru nikah. Nah sekarang kita tanya, tempat kita ada yang seperti itu Bu? Gak ngaku. Datang ke lurah, Pak kepala minta NA untuk anakku. Emang kenapa? Sekarang peraturan KUA itu kalau mau daftar nikah 15 hari kerja. Berarti kalau nikahnya tanggal 15, tanggal 1 harus sudah mendaftar di KUA. Gak boleh hari ini daftar langsung bisa nikah. Apa katanya? Pak kepala, kalau sampai telat saja 2 hari, aku khawatir nikah kelelahan nyetah dulu. Betul Pak. Karena kebanyakan hari Minggu keliling ke curug-curug, main ke curug, motor parkir timunnya dek beliau. Giliran Pak Bianto ke kebon, motornya sopok kayak gini wong cek kloset mancing welut. Astagfirullahaladzim. Ini budaya Nasrani dan Bapak Ibu hadirin wal Bu, oleh karena itu mari jaga anak-anak kita. Rasulullah tidak berhenti sedikit pun, tetapi banyak generasi muda kita yang mengikuti budaya-budaya Nasrani dan Isra Mi'raj Bapak Ibu terjadi di malam hari. Kenapa? Karena yang paling Bu, kenapa terjadi di malam hari? Karena ibadah yang paling nikmat itu dilakukan di malam hari. Cobalah Bapak Ibu bangun di sepertiga malam sholat tahajud, doa sama Allah, ya Allah, saya lagi banyak kebutuhan ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, gampangkan usaha suamiku ya Allah. Khusus kalau doa malam hari. Maka Bapak Bianto tadi kan dalam serta ngomong, mudah-mudahan yang punya hajatnya dikabul oleh Allah, amin, kata ibu-ibu. Yang banyak hutang segera dilunaskan oleh Allah, amin. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sakit hati, saya khawatir giliran sakit hati Allah ambil hatinya, mati dia Bu. Ibadah yang paling nikmat adalah malam hari. Bapak Ibu, dari perjalanan Isra wal Mi'raj ini kita semua sudah tahu
oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi adalah perintah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang rajin sholat Bapak Ibu kalau kita berikan pondasi agama. Bapak Kepala Desa tadi menyampaikan, mari kita bekali anak-anak kita dengan pondasi agama. Di Jaya Asih sudah ada pondok Quran, maka masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok dan TPA. Sering saya sampaikan kalau saya ceramah di pesantren-pesantren Bapak Ibu, orang-orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, kata Mbah Maimun Zubair, harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, harta yang dimiliki oleh ibu dan ayahnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa bisa berkah? Iya, di pondok itu Bu, tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam. Kenapa tidurnya malam-malam? Ngaji. Yuk saya hitung kembali supaya kita semangat mondokin anak. Benar kata Pak Bihanto, sampai detik ini satu-satunya lembaga pendidikan yang menyelamatkan akhlak anak-anak kita hanya pondok-pondok pesantren. Ketika yang lain tidak boleh tatap muka, di pondok-pondok pesantren tetap bisa tatap muka sampai detik ini. Cuman kadang-kadang kan kita wali santri yang kadang-kadang lenjeh macam nepung orang ngasih. Baru seminggu anak mondok sudah nelpon kiai, Pak Ustaz, bisa nggak hari ini saya pengen bersuadat? Ngapa? Makan nggak enak, tidur nggak enak, keinget anak terus. Semua pondok pesantren sama. Tanya dengan Ibu Fiti, putra beliau ini di Miftahul Ulum, Sunan Kalijogo, Darul Ma'rifat, Al Falah, Al Mubarak, Futuhiyah 1, semua pondok sama. Ketika memasukkan anak tidak boleh dibesuk sebelum 41 hari. Mergo ngopo? Ben anake mangke anaknya merasa betah kuda di pondok, mangke bertemu endongnya. Tini pai seminggu lagi prepet nak pondok saja. Walhasil, Pak mana nak? Ayo mak, aku udah betah kamu. Makannya sehari 2 kali dikit. Betul, kalau mau makan banyak pula. Di pondok mau makan banyak, bayar 350.000 nih enggak 2 tahun. Dari mana cerita? Tanya dengan Pak Muzakir. Pak Muzakir itu sehari Pak bisa 300 kilo masak untuk santri. Bayangkan kalau 1 tahun aja berapa ton Pak. Itu banyak yang nunggak Pak. Kita yang nggak punya santri cuman ngasih makan anak istri saja kadang-kadang kehabisan beras. Betul? Maka kalau ngelihat kiai hidupnya enak, doain biar berkah, jangan enggak. Iya enak tadi kiai pilih gonta ganti lawang sering ngangge duit masjid karo umat. Tapuk cangkem sisan dhewe enak melek ngomong. Hei, sering ngomong gitu kan? Lemaknya ya jadi penceramah tuh kesana balik dapat kardus kasih duit, kesana balik kasih amplop kasih duit. Kata saya pemondoknya dulu sarre loh kami ini Pak. Kami dulu sudah biasa ditabok ustad, ditampar kiai, tapi tidak pernah mengadu kepada kedua orang tua kami. Tanya dengan istri saya, kalau ngaji dengan Ustadz Sawani, Kiai Sawani sudah biasa Pak. Nyampe detik ini beliau kalau ngajar ngaji jangan macam-macam. Biasa. Halo. Oh, sudah biasa. Maka semalam saya ngaji di Sungkai Tengah dengan Pak PCNU. Beliau menyampaikan sambutan miris sekarang Pak. Di Comok itu sekarang ini belum selesai masalah itu. Ada wali santri yang melaporkan guru ngaji ke polisi hanya karena dicubit. Itu bukan cubitan marah Pak, cubitan agar anak-anak Bapak Ibu menjadi orang-orang yang Maka saya hanya ingin berpesan, kalau di Gendot ada guru yang marah dengan anak ibu, ada guru yang tidak mukul, cuman pukulan besar. Nakal, ngapa terlambat? Jangan laju ngelapor polisi. Bu, buka dulu kerudung dikit gini. Nah, biar denger. Ini guru-guru ngaji gimana mau mendidik anak-anak ibu jadi orang yang soleh-soleha. Nyubit dikit, anak pulang nangis, sudah ngomong, Bapak dicubit sama Pak Bihanto. Langsung isum ke polsek, ngelapor, minta 50 juta. Ini masalah. Jadi gimana anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang barokah? Di pondok pesantren Bapak Ibu, jam 12 malam baru selesai ngaji, rata-rata tidur jam 1 sampai jam 4 subuh. Lu
Cek lu. Oke. Jam 4 subuh dibangunkan untuk sholat tahajud. Saya mau tanya, Bapak Ibu jam 4 subuh di sini ada yang bangun tahajud, Bu? Pret. Lain terdek Ustaz, pokoknya nggak sehudang jam 4 cuman KIHS deui. Ini macam ada bong minyak serobok mie, udah menunggu tidur lagi. Bangun jam 4 bangun. Tapi anak-anak kita Pak, jam 4 tanyalah dengan guru-guru TPA. Jam 4 subuh dibangunkan oleh pengurus pondok pesantren, disuruh sholat tahajud, mendoakan ayah dan ibunya yang sedang berada di rumah. Sementara ayah dan ibunya jam 4 subuh rata-rata di rumah masih ngentut atas lorok pantat ngentut, gawe orang-orang gemuk. Orang-orang gemuk kan kalau itu gitu kadang nyampe bibirnya untuk anaknya yang ada di pondok sedang mendoakan ayah ibunya. Berkah tidak, Bu? Berkah. Selesai tahajud tidak boleh ada yang kembali ke asrama, disuruh tahajud. Habis tahajud baca Quran tadarus, menunggu sampai waktu sholat subuh tiba. Sholat subuh tiba wajib berjamaah. Yang tidak berjamaah semua pondok sama, dihukum oleh pengurusnya, suruh bersihin WC, kadang-kadang suruh loncat-loncat kodok. Ini bukan nggak sholat, tidak jamaah. Kalau anak kita di rumah main game, maka saya sering sampaikan, boleh anak kita megang handphone Pak, tapi bilang, woi ngaji, waktu ngaji antarkan ngaji. Jangan sampai 24 jam megang handphone tetapi tidak kita suruh. Maka anak saya yang pertama ini nggak ikut, tadi saya berangkat masih tidur. Itu nggak ngaji dengan ibunya, nggak ngaji dengan saya, ngajinya di Merambung tempat Ustazah Edia. Kenapa? Karena rata-rata anak ustadz, anak kiai kalau ngaji sama mak bapaknya lanjut, nggak jadi. Dipindah belum bisa, nggak dipindah marah-marah sama emak sendiri. Awalhasil saya ngajikan di Merambung, ibu itu istri saya sering ngantri dijemput. Nah sekarang pening dia ngaji sama orang lain. Kalau ada apalah keliling ke dapur buat tulisan, nah sudah jalan ngapal. Cuma kalau sama emaknya mana mau. Jadi kalau ibu yang guru ngaji anaknya, ibu ngajar anak orang, anak ibu gak ngaji bahaya. Suruh ngaji tempat orang lain, Bu, antarkan. Karena kalau ngaji sama emaknya dimarah dikit, pulang tidur di kamar. Namanya sama emak sendiri kan. Halo. Selesai subuh, apa yang dilakukan oleh para santri di semua pondok pesantren sama. Mandi, ganti pakaian sebelum masuk sekolah umum, sekolah formalnya. Jam 7:30 semua santri diwajibkan sholat duha untuk mendoakan ayah dan ibunya yang sedang berada di rumah. Saya tanya sekarang, jam 8, jam 9, 7:30 ibu-ibu di Jaya Asih sholat duha, Bu? Jam segitu mah Ustaz geus kakepon, selaki mah geus ngajak deres karet. Bu, kita tidak pernah sholat duha. Anak-anak kita yang berada di pondok-pondok pesantren sholat duha mendoakan kedua orang tuanya. Berkah nggak, Bu? Berkah. Selesai sholat duha, sekolah umumnya sampai jam 12, pulang sholat zuhur, ngaji sampai jam 12 malam. Bertahun-tahun di pondok pesantren, Pak, kegiatannya seperti itu. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Ngaji, belajar, tidur sebentar, makan, ngaji, belajar terus. Maka anak-anak yang kita pondokkan di masa pandemi ini benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat derajatnya kalau bahasa Pak Bihanto, Bu. Makanya kalau anaknya mondok jangan dikit-dikit dibawa pulang. Ini baru korengan dikit. Anakku kena kudet. Bawa balik. Anaknya diputu tangannya cekrek. Ya Allah, baru 2 bulan mondok sudah korengan. Bagaimana yang harus aku lakukan ya Allah? Tetap mondok atau aku bawa pulang? Kata malaikat,
di pondok aja, nggak ada cerita anak pondok mati karena koreng, nggak ada. Kalau ibu nggak percaya, ibu punya anak yang korengan karena mondok, bawalah ke dokter Ismu yang ada di Ula Atu. Dokter Ismu kalau anak korengan karena mondok pasti ditanya, ngopo iki koreng gudik, ngaji ning pondok yo? Iya. Wis ngaji kitab kuning? Wis. Kalau dia sudah ngaji kitab kuning, apa kata dokter Ismu? Ra usah diobati, kolek mari dhewe. Nah, ibu yang pening. Halo, saya dulu pun begitu Pak waktu mondok. Ini saya kemarin saya sampaikan, ini nyampe dempet begini Pak. Ini dempet, ini dempet. Mohon maaf, dulu selama mondok saya nggak pernah pakai sempak. Karena kalau pakai sempak kan korek gudik Bu ya, itu nempel, kalau dibuka sakit. Maka kami dulu kalau ngaji miring begini Bu. Koreng semua, kaki saya koreng. Begitu pulang bersih, bisa saingan sama kaki ibu. Bersih, nah cuma karena hitam aja jadi kelihatan jelek. Kalau putih gua ganteng saya Bu. Jadi bapak ibu, kalau ingin melahirkan putra putri yang soleh dan soleh, yuk masukkan anak-anak ke TPA, masukkan anak-anak ke pondok-pondok pesantren, agar ketika mereka dewasa mereka mau melaksanakan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak-anak belajar agama, mereka dewasa mengamalkan ilmunya, maka kata Mbah Maimun Zubair, kita sebagai kedua orang tuanya mendapatkan terus aliran dari pahala-pahala yang ibadah-ibadahnya dilakukan oleh anak-anak kita. Bapak ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, mudah-mudahan putra putri kita yang tadi sudah tampil, ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal juz amma, ada yang hafal surah yasin. Mudah-mudahan bapak ibu kelak menyelamatkan kedua orang tuanya di akhirat, dapat menghantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin. Mari Bu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya arhamar farij alal muslimin. Ayo Bu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Terus Bu. Ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Jam 12 pas, nanti kita selesai doa makan bersama, nanti tiba waktu sholat zuhur, kalau sempat kita jamaah bersama di sini, ya kalau tidak kita pulang ke rumah masing-masing ya Bu ya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Putra putri kita semuanya, bapak ibu putra putri yang ada di desa Karangwaringin, putra putri saya, kita semua berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi putra putri yang salih dan solehah yang kelak menyelamatkan kita semua di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala
عن كل صحاباتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأساتذتنا وأمور تلاميذنا وتلاميذاتنا وأمورنا هذا خصوصا desa Karangwaringin madamatis samawati wal ardh. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Bihanto, para alim, para ulama, para ustadz dan ustazah haji dan hajah, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada bahasa yang kurang pas dan kurang sopan. Itu kekurangan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.